Dekret Presiden katanya murni dan konsekuen, ganti pemerintahnya dengan Orde Baru. Orde Baru melahirkan kesewenang-wenangan lagi, ganti dengan reformasi. Nah sekarang perkembangan demokrasi lagi kita tanya, ini mau kemana demokrasi kita ini? Di zaman Orde Baru semua hukum itu lahir dari penguasa. Tidak ada satu hukum pun di zaman Orde Baru itu yang lahir dari DPR, tidak ada. Saudara cari coba. Undang-undang yang lahir di zaman Orde Baru itu inisiatifnya DPR, tidak ada satupun. Buka aja tab MPR dan seluruh undang-undang zaman Orde Baru itu KKN. Demokrasi kita itu sejak tahun 1945 sampai sekarang itu sudah kemana-mana. Udah kemana-mana. Kemana arahnya ini? Kemana-mananya itu baik dari segi struktur ketatanegaraannya. Ya. Dulu mula-mula demokrasi kita pakai sistem presidensial dengan negara kesatuan. Lalu berubah menjadi sistem parlementer tapi undang-undang dasarnya presidensial. Dengan maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 45. Sudah itu berbelok lagi nih menjadi negara serikat. Lalu demokrasi kita berbelok lagi. Habis negara serikat balik ke negara kesatuan. Undang-undang dasarnya sampai 12 kali sampai sekarang berubah. Ini untuk mengimplementasikan demokrasi semuanya. Sejak tahun 45 tuh demokrasi udah berjalan kemana-mana. Namanya juga bermacam-macam. Ada demokrasi Pancasila, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi apalagi sebutannya gitu. Karena kita selalu melihat arah perkembangan demokrasi itu tidak selalu konsisten. Ketidakkonsistenan itu disebabkan oleh perkembangan politik. Biasanya ketika kita gerah terhadap perkembangan demokrasi sudah berubah menjadi kesewenang-wenangan, lalu terjadi perubahan tiba-tiba. Udah demokrasinya ganti undang-undang dasarnya, ganti dulu. Undang-undang dasar 50 dianggap cukup demokratis tapi sifatnya sementara, terus menimbulkan keributan, ganti lagi dengan dekret presiden. Dekret presiden katanya murni dan konsekuen, ganti pemerintahnya dengan Orde Baru. Orde Baru melahirkan kesewenang-wenangan lagi, ganti dengan reformasi. Nah sekarang perkembangan demokrasi lagi kita tanya, ini mau kemana demokrasi kita ini? Kok demokrasi berjalan terus? Tidak pernah konsisten, misalnya beda dengan di Amerika, itu tidak pernah mempersoalkan lagi demokrasi dan sistem ketatanegaraannya. Nah saudara, mari kita mulai untuk mencari arah demokrasi ke depan dengan melihat dulu era Orde Baru ke era reformasi, lalu reformasi itu sudah sampai di mana sekarang. Jadi saudara nih yang masih muda-muda gini mungkin tidak begitu paham ketika kita melakukan reformasi tahun 1998 itu, karena demokrasi kita itu dirasakan oleh masyarakat sudah diselewengkan. Katanya demokrasi, tapi di dalam prakteknya itu demokrasinya hanya demokrasi prosedural, penuh koersi, tekanan-tekanan, penangkapan orang. Itu di zaman Orde Baru. Sehingga saya rumuskan dalam sebuah penelitian itu ada tiga ciri utama kenapa era Orde Baru itu meskipun namanya demokrasi, kenapa kita harus memberinya demokrasi prosedural, karena pemilu ada, lembaga negara ada, pilkada ada, itu ada semua tuh elemen-elemen formal demokrasi. Tetapi di dalam prakteknya ada tiga ciri utama ketika itu. Yang pertama, ya, partai politik dan DPR lemah. Di zaman Orde Baru itu partai politik dan DPR lemah, sehingga di dalam berbagai studi disebutkan
Ya DPR di zaman Orde Baru itu sebenarnya DPR rubber stamp, stempel untuk menguatkan kehendak pemerintah. Pokoknya apapun kehendak pemerintah, stempel DPR setuju. Lalu yang kedua, pemerintahnya intervensionis, masuk ke berbagai sektor kehidupan, mengendalikan lalu membentuk korporatisme negara. Itu di zaman Orde Baru. Lalu yang ketiga, pers. Pers itu terpasung. 3 ciri utama di era Orde Baru ini memberi kesimpulan bahwa Orde Baru itu bukan satu pemerintahan yang secara substansi demokrasi, melainkan secara substansi otoriterisme dengan cover demokrasi. Saudara, ini tidak main-main, hukumnya juga lalu beda. Ini sistem demokrasi yang seperti ini melahirkan hukum yang pada waktu itu saya rumuskan sebagai hukum konservatif. Bukan dari saya, istilah itu hukum konservatif itu atau yang hukum ortodoks, itu istilah yang dikemukakan oleh John Henry Merriman yang mengatakan hukum ortodoks itu adalah hukum yang, ini cirinya sama nih, pembuatannya sentralistik. Di zaman Orde Baru semua hukum itu lahir dari penguasa. Tidak ada satu hukum pun di zaman Orde Baru itu yang lahir dari DPR, tidak ada. Saudara cari coba. Undang-undang yang lahir di zaman Orde Baru itu inisiatifnya DPR, tidak ada satu pun. Karena ini kalau pemerintahnya sudah non demokratik, hukumnya lalu sentralistik. Ini ciri yang sejalan. Lalu sifat hukumnya namanya positivist instrumentalistik. Apa itu? Hukum itu dijadikan alat, dijadikan instrumen untuk mempositifkan. Mempositifkan itu memberlakukan sebagai hukum terhadap kehendak-kehendak sepihak. Jadi kalau pemerintah ingin apa? Ingin mobil nasional misalnya. Mobil nasional yang dibiayai negara. Tapi pemerintah sudah punya orang tertentu yang mau diberi proyek ini, nangan ini. Gimana? Uangnya enggak ada, aturannya enggak ada. Dibuatkan aturannya, masuk ke GBHN. GBHN itu bunyinya MPR memerintahkan kepada Presiden untuk mengusahakan mobil nasional demi kemandirian teknologi. Diperintahkan oleh GBHN. Yang memerintahkan masuk ke GBHN itu ya Presiden. Katanya diperintah MPR. Nanti sudah tap MPR jadi buat pabrik mobil nasional, kasihkan ini untuk pengadaan mobil nasional ini, perusahaan ini nanti bebas pajak, disubsidi oleh negara. Kalau rugi ditanggung oleh negara. Itu namanya positivist instrumentalistik. Hukum itu dijadikan instrumen untuk mempositifkan sesuatu. Yang dikatakan hukum positif itu hukum yang resmi kan. Untuk mempositifkan sesuatu yang sebenarnya tidak layak. Lalu yang ketiga, open interpretatif. Itu di zaman Orde Baru. Apa tuh? Open interpretatif itu terbuka untuk ditafsirkan sesukanya. Ketentuan lebih lanjut tentang ini diatur dengan PP. Ketentuan lebih lanjut dengan ini diatur oleh menteri. Banyak ketentuan diatur lebih lanjut sehingga substansinya hilang dari pengaturan lebih lanjut itu. Misalnya yang sederhana. Setiap partai politik punya hak untuk berkampanye. Itu zaman Orde Baru. Saya bicara zaman Orde Baru ini dulu ya. Setiap partai politik berhak untuk berkampanye. Terus ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye diatur dengan keputusan presiden. Lalu keputusan presidennya mengatakan kampanye diberikan hanya melalui televisi misalnya. Yang boleh diucapkan di dalam kampanye hanya hal-hal begini, tidak boleh menyinggung keluarga istana. Itu zaman dulu. Sehingga kampanyenya itu ya kamu nanti kampanye resmi di televisi, pidatonya 5 menit, sama masing-masing 5 menit, isinya hanya ini. Kampanye di luar juga dengan pembatasan-pembatasan. Nah itu di zaman Orde Baru, sehingga kita melakukan reformasi.
Kalau gitu nih demokrasi kita ini tidak benar. Demokrasi kita nih banyak KKN-nya, maka dulu pemerintah Pak Harto disebut pemerintahan KKN. Saudara jangan takut nyebut pemerintahan Soeharto KKN, itu ada TAP MPR-nya. TAP nomor 11 tahun 1998 itu adalah TAP tentang KKN, penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Lalu sesudah itu ada TAP-TAP MPR lagi menyebut Orde Baru itu KKN. Jadi saudara tidak akan ada yang mengatakan saudara subversi, saudara memfitnah kok pemerintah Orde Baru. Buka aja TAP MPR dan seluruh undang-undang zaman Orde Baru itu KKN isinya. Maka disebut misalnya undang-undang KPK. Undang KPK itu apa? Untuk melaksanaan TAP MPR tentang KKN. Lalu ada undang-undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, bersih dari korupsi dan bebas KKN. Dan seterusnya itu ada kata KKN. Nah, kita reformasi TAP. Saudara, alhamdulillah di awal reformasi itu semua berjalan baik. Pemerintah diganti, pemilu diadakan dengan sangat luber dan jurdil. Itu pemilu pertama era reformasi. Itu luber jurdil. Penyelenggara pemilu dipindah, jangan lagi Menteri Dalam Negeri, ada namanya waktu itu Lembaga Pemilihan Umum. Yang kemudian Lembaga Pemilihan Umum dianggap baik, dimasukkan ke konstitusi amandemen menjadi Komisi Pemilihan Umum. Pemerintahnya bagus, coba saudara lihat, nanti teliti saudara. Sebagai orang ilmuwan, teliti. Undang-undang yang lahir dari zaman reformasi tahun 99 itu mulai tahun 99 sampai tahun 2009 itu undang-undangnya bagus semua. Teliti saja. Lahir dari perdebatan yang dalam, melalui perdebatan akademik yang tinggi, dikenal sejak itu ada naskah akademik, ada prolegnas di dalam tata hukum kita. Itu bagus, sehingga saat itu lahir KPK, lahir MK, Komnas HAM dinaikkan, diwadahi dengan undang-undang, bukan lagi kepres, lahir LPSK, lahir Komisi Yudisial, dan saudara lihat, tidak ada korupsi-korupsi yang spektakuler ketika itu. 2 periode pertama. Tapi mulai periode ketiga ini mulai berbelok. Ini ilmiah saudara, ini ilmiah. Saya tidak bicara orang, tapi bicara apa? Mengabstraksi sesuatu yang kita lihat bersama menjadi pandangan ilmiah. Berbelok semuanya. Coba korupsi besar itu mulai bermunculan dan menjalar di kantor-kantor pemerintah dan pejabat itu kan mulai tahun 2007, 2008, 2009, 11 dan seterusnya, gede-gede. Dulu saudara waktu kita masih baru reformasi itu kalau dengar wah ada korupsi 10 miliar gitu kaget luar biasa saudara. Kok gede banget orang korupsi? Tapi sekarang saudara dengar triliunan. 10 miliaran jadi triliunan, gede-gede. Sudah menjadi berita sehari-hari. Korupsi. Nah, arah politik juga berbeda, demokrasinya berbelok. Kalau tadi demokratis, melahirkan hukum-hukum yang bagus, sekarang demokrasinya sudah mulai dimasalahkan orang. Ini demokrasi beneran apa enggak? Itulah kemudian muncul istilah demokrasi kita itu demokrasi prosedural. Sudah mulai bergeser menjadi demokrasi prosedural. Dia hanya memenuhi syarat-syarat formal aturan, harus begini, pemilihannya tanggal sekian, cara menghitungnya gini-gini, tapi substansinya tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Itu yang terjadi sehingga pada akhirnya sekarang ini kita kebingungan. Kebingungan lalu kita nih kalau diletakkan dalam konteks ilmu, ini demokrasi kita ini seperti apa? Lalu hukumnya seperti apa? Saudara harus kita akui bahwa sekarang ini demokrasi kita secara prosedural berjalan baik.
Tapi satu hal tidak bisa ditutupi, jual beli, kolusi di antara penyelenggara pemilu. Itu di daerah-daerah itu gila kan. Korupsi masih merajalela, sehingga sekarang itu ada yang menyebut. Tampaknya di Indonesia sekarang ini sedang terjadi apa yang disebut autocratic legalism. Nah, autocratic legalism yang sekarang dikembangkan dari teorinya Kim Lin itu kalau saudara dengar tadi, saya sudah menulis itu di tahun 93. Tadilah hukum ortodoks itu ya hukum. Disertasi saya tahun 1993 itu tentang politik hukum, itu bicara hukum ortodoks, hukum konservatif, hukum elitis. Itu sama persis dengan teorinya Kim Lin sekarang. Apa itu? Hukum dikangkangi oleh kekuasaan. Gimana caranya? Kalau pemerintah atau penguasa atau koalisi kekuasaan politik itu menghendaki sesuatu yang harus dilakukan, tapi hukumnya tidak ada, maka segera dibuat hukum agar apa yang diinginkan itu bisa benar secara hukum. Sehingga tidak bisa dikatakan korupsi meskipun itu koruptif. Kenapa? Lah ada aturannya kok, sudah dibuatkan undang-undang lebih dulu. Kalau undang-undangnya sudah ada tapi menghambat nafsu keinginan sepihak, undang-undangnya yang diganti. Enggak pakai diskusi publik. Diam-diam aja suruh DPR ganti. Atau DPR-nya ngambil inisiatif. Memaksa pemerintah harus begini. Tanpa diskusi publik, tanpa naskah akademik. Jadi kalau tidak ada undang-undang dia buat, kalau ada undang-undangnya diubah. Kalau tidak bisa diubah karena banyak demo di UNER, di UGM, di mana demo undang-undang ini jangan diubah. Judicial review ke MK. Dim-dim judicial review, hakimnya ditekan. Kalau misalnya judicial review kurang rinci atau judicial reviewnya gagal, masuk ke tadi open interpretatif, dibuat aturan-aturan yang gua terserah presiden aja, terserah menteri aja, sehingga ukuran-ukuran pengawasan dari rakyat itu menjadi lemah. Mau dibawa kemana arah demokrasi kita ini? Kalau saya sih ya kembali ke demokrasi substantif. Demokrasi substantif itu apa tuh? Demokrasi yang mengangkat hak martabat manusia, membangun kesejahteraan umum, memberi kebebasan untuk berekspresi terhadap seluruh rakyat, lalu dikompetisikan seluruh keinginan itu, jangan dibunuh. Kalau dikompetisikan, kalau Anda menang, ayo silahkan dalam kompetisi keinginan atau kompetisi aspirasi itu. Demikian, mari kita mau bawa kemana nih demokrasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.